baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya di tempat duduknya masing-masing yang diimami oleh wakil ya, gantian. Coba wakil, silakan di tempat duduk masing-masing aja. Siapkan Kak. Jogrok. Ucapkan salam. Sebelum memulai pertemuan kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita memulai, Ibu akan mengecek kehadiran Anda semuanya. Jumlah kita di sini ada 36. Berapa orang yang hadir? 34. Yang 2 orang siapa yang tidak hadir? Sekretaris? Ikut atau ikut? Apa keterangannya? Ya, yang sakit kita doakan semoga sembuh ya, cepat sembuh. Baik, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam materi yang berjudul indeks harga. Sebelum kita memasuki materi yang baru, ada yang masih ingat materi kita yang terdahulu, materi kita yang sudah kita bahas terlebih dahulu, ada yang masih ingat? Yang masih ingat coba silakan tunjuk tangan. Tentang ketenaga kerjaan ya. Apa saja yang kita sudah bahas pada waktu itu? Coba di kelompok Andrio, Aga, semangat Aga. Materi yang sebelumnya kita pelajari ada juga mencakup dari solusi dari tenaga kerja asing yang semakin meningkat di Indonesia. Iya, bagaimana kiranya? Dengan Solusi tenaga asing yang bekerja di Indonesia. dengan meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di bidang teknologi, dan juga memanfaatkan seluruh potensi pangan Indonesia khususnya di Indonesia. Ya, Gus, silakan kita beri tepuk tangan ya, reward kepada teman kita. Baik, hari ini kita akan masuk pada materi fokus. Materi kita tentang indeks harga. Kira-kira apa yang terpikir oleh kita kalau Tolong kita anuan berbicara zoom tentang itu. indeks harga di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal kita? Silakan boleh ya. Apa yang terpikir oleh kita pada saat ini, khususnya untuk sembako? Apa? Adalah perubahan harga. Kenapa perubahan harga? Ada apa dengan perubahan harga? Coba yang lain, Razi. Ya, perubahan harga. Ada apa? Yang Anda ketahui tentang perubahan harga? Yang boleh kondisional ya. Di tempat lingkungan kita ya. Apa yang terjadi? Perubahan harga. Perubahan harga. Contohnya apa? Beras, Bu, telur, Beras, telur, apa lagi? ada minyak goreng juga. Minyak goreng pernah mahal ya. Pada zaman apa itu? Pandemi. Ya, Buan. Oh, minyak goreng, telur, apa lagi? Cabai. Cabai pada saat ini sedang melejitnya harga ya. Baik, pada kesempatan ini kebetulan Ibu di samping Guru Rafael, Ibu sebagai mahasiswa PPG
dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran lapangan. Walaupun Ibu sudah berpengalaman, tentu banyak kekurangan di sana sini ya untuk yang kedua kalinya. Di sini Ibu menggunakan model problem based learning yang terintegrasi. Tujuan pembelajaran, tujuan Anda semua mempelajari materi ini nanti setelah kegiatan pembelajaran dengan blended learning melalui model pembelajaran menggunakan PBL, kita memecahkan permasalahan ya. Diharapkan Anda semua mampu mengidentifikasi, mampu menjelaskan konsep perubahan harga. Tadi sudah Ibu tanyakan, ada apa yang terjadi? Kalian sudah menjawab tentang perubahan harga. Nanti setelah ini kita bisa menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Kira-kira apa? Kenapa terjadi perubahan harga itu? Yang sesuai dengan sikon kondisionalnya sekarang ini. Ada iklim. Ada apa dengan iklim? Peralihan ya dari panas ya, yang tapi lamanya panas ya, berdampak kepada tanaman-tanaman untuk tanaman yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kita. Yang kedua, diharapkan mampu menjelaskan pengertian harga. Diharapkan mampu menguraikan tujuan perhitungan indeks harga. Tadi udah kita segol-segol ya. Ada berapa bentuk perhitungan indeks harga itu? Ada 4 ya. Padahal banyak, ada yang value-nya juga. Yang intinya di sini kita ambil ada 4 ya. Indeks harga atau indeks price. Kita menjumlahkan harga pada tahun tertinggi dengan tahun terendah dikalikan 100. Itu kita untuk melihat indeks harga. Yang kedua berapa lagi? Si Aiman. Ya, perhitungan indeks kuantiti ya, kuantiti atau itu untuk menghitung jumlah atau unit. Membagi sama halnya, cuma yang berbeda objeknya. Yang ketiga ada coba ilham. Nah, udah betul ilham ya. Coba ilham yang ketiga. Ya. Ya, angka indeks tertimbang dengan metode last Payres. Kita ingat ada last Payres, ada PASC. Kita ingat mana yang duluan last Payres dari PASC. Di situ kita membedakan rumusnya. Nah, daripada kita pemahaman yang mendalam, Ibu kasih tahu saja itu. Ya, kalau ingat harga last Payres, kita tertuju kepada apa di sini? Depan kau aja. Dia menunjukkan jumlah barang di tahun dasar ya. Sedangkan di sini indeks pasti apa perbedaannya? Menjumlahkan, mengalihkan jumlah barang di tahun terakhir atau tahun tertinggi. Ini tujuan yang ketiga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok UAN dengan anggota Saya Dwi Alika Bila Umri. Saya Nolia Media. dan ada Alza sebagai operator. Di sini kami dan Amal sebagai pembuat materi. Penyaji pertama akan disampaikan oleh Abila. Pasnya? Yang pertama adalah dari pengertian komunitas. Komunitas itu adalah
Ayo tagak ya dia. Selanjutnya ada perubahan harga yang akan dibacakan oleh Jenny. Perubahan harga merupakan kejadian naik atau turunnya harga komoditas setiap bulan dan tahun. Dapat kita lihat pada lembar aktivitas 2 di kelompok masing-masing. Bahkan dilihat di kelompok masing-masing. Aktivitas 2. Aktivitas 2. Di sini ada faktor-faktor perubahan harga yang akan dibacakan oleh kelompok. Begini enggak, Bang? Faktor Lalu apa? perubahan harga yang pertama ada faktor profit, kedua ada Ini yang bagus ini. permintaan dan penawaran, yang ketiga tinggi rendahnya biaya produksi. Dan yang keempat ada dampak dari perubahan komoditas. Yang pertama itu mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Yang kedua karena adanya mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat sehingga akan menimbulkan adanya ekonomi masyarakat yang semakin buruk. Nah, dari ekonomi masyarakat yang semakin buruk ini nanti akan mengakibatkan pada tingginya tingkat kemiskinan masyarakat. Yang ketiga terjadinya monopoli pasar antara para pedagang. Dan yang keempat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Ya. Solusi mencari alternatif produk dengan harga yang lebih terjangkau dan memperkuat strategi pengelolaan keuangan tingkat tersebut. Ini tidak asal. Tapi dia cek di ayah aku yang tenggelam. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mau kena jam Satu ni. pertanyaan. Oh iyalah. Apa nak? Pertanyaannya dari Tuh, sureng. Sureng kan tak? Bisa yang maju. pertanyaannya dari Aku dah tahu. Alah. dari kelompok harga. Kelompok harga. Ya, ya kan nama kelompok harus berhubungan dengan materi. Ini nanti kurang kelas kupanya nanti geser. Kita melakukan Sampai segi terakhir sebenarnya. Seperti makan lah. Harganya mahal, kita tetap silakan. Kuning ya? Tepat target. Apa saja permasalahan di pasar komoditas ini? ini lebih Kenapa nggak diambil yang kita saja? Indonesia aja. Iya. Ganti yang Indonesia ya. Karena lebih baik kita mengganti yang kita. Kartu apa lah?
Pas mana? Awak jam-jam kiler di jam-jam Malaysia. Biologi, BK, MTK, sama kimia. Kan enggak pada jam sih Run. Jadi karena adanya kenaikan harga ataupun Satu penurunan dikit. harga. Terus ngedit malam. Dan itu juga faktor lagi. Dan faktor utamanya itu adalah faktor iklim. Karena faktor iklim itu nanti kan kalau misalnya iklimnya itu dari panas ke dingin itu akan menyebabkan kegamannya sehingga akan menyebabkan kenaikan dari harga. Nah kenaikan harga atau penurunan harga itu akan menjadi masalah dalam komoditas pasar. Oh, ada. Jika dia iklim panas kan dampaknya ringan ya. Mantap ya. Iklimnya hujan terus. Tambah sendiri ya. Lari. Ya. Sebab kalau kentang ya bagus hasilnya lebat ya. Tapi juga seperti itu ya. Ji, ang independent Ji. Lah, ini. Mantap ya gua. Sekian tinggal. Kami apabila ada salah kata kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bagus ya. Penampilannya juga bagus, hasil produknya juga, pempakannya juga. Satu lagi, satu lagi. La ilallah. Lagu tadi ya. Harga ini mempresentasikan tentang materi indeks harga. Saya akan memperkenalkan 6 kelompok. Yang pertama ada Zahra Nurul Fadlan, yang kedua Mufidatul Karim, yang ketiga Olivia Ramadhani, yang keempat Mas Syafri Rahadi, yang kelima Azahra Fahri Rasyidun, yang keenam Novelia. Ya baca cek. Suaranya. Di sini kami akan menunjukkan materi yaitu ada pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, dan cara menghitung. Sekarang kami akan memperjelaskan apa itu pengertian dari indeks harga yang akan dijelaskan oleh Azahra. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan yang terjadi dari periode ke periode. Indeks harga biasanya ditetapkan berdasarkan hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, ada pula jenis-jenisnya. Jenis-jenis ini akan dibacakan oleh Mufidatul Karim. Pertama, indeks harga konsumen. Yang kedua, indeks harga pedagang besar. Yang ketiga, indeks harga yang diterima dan dibayar kembali. Dan yang keempat, indeks harga implicit. Dan yang kelima, indeks harga Nah, selanjutnya ada pula dari indeks harga ini ada pula ciri-ciri. Ciri-ciri ini akan dibacakan oleh Dr. Ciri-ciri dari indeks harga. Pertama, indeks harga sebagai bentuk referensinya menunjukkan perbandingan kedua kelompok. Yang pertama, menggunakan indeks harga. Berdasarkan hasil pengumpulan data, yang kedua, indeks harga ditetapkan tidak barang operasi barang, tetapi sampel barang. Yang ketiga, yang keempat, indeks harga ditetapkan dalam bentuk masing-masing. Bagus begitu. Daripada aku kecil satu baris dua baris. Satu baris sudah. Masalahnya. Cool. Kalau baris-baris semua, tidak jelas ya. Nah, selanjutnya ada pula cara menghitung. Murah kok. Cara Kalau sulit itu payah kemudian. Bagian ini, ya, mana? Oh, mana? Ini
Paling sukunya. Kelompok saya untuk memberikan pendapat tentang materi yaitu komoditas di Indonesia. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah kesimpulan yang dapat diambil dari harga komoditas di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak terhadap inflasi. Harga komoditas yang tinggi dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Apa itu inflasi? Inflasi itu kayak suatu harga dari komoditas itu kayak terjadinya kenaikan secara mendadak. Dan juga secara signifikan. Lalu yang selanjutnya adalah ketergantungan ekonomi. Indonesia memiliki banyak komoditas ekspor seperti minyak kelapa sawit, karet, batu bara, dan biji nikel. Harga komoditas ini dapat mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jika harga komoditas utama mengalami penurunan, kami dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara. Maka negara itu akan mengalami kerugian di dalam ekonomi secara global. Jadi penurunan inflasi dalam skala global. Selanjutnya, kesejahteraan petani dan produsen. Harga komoditas yang tinggi dapat memberikan manfaat bagi petani dan produsen komoditas. Namun dampak negatifnya, maka para penikmat dari barang produksi dari petani tersebut akan mengalami penurunan. Dan jika pun ada, mereka akan memilih tempat yang lebih murah. Nah, namun dengan kualitas pakan yang namun kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah penting untuk diingat bahwa harga komoditas hanya merupakan salah satu yang mempengaruhi perekonomian suatu negara seperti Indonesia. Faktor lain seperti permintaan global, produksi lokal, stabilitas politik, dan juga harus dipertimbangkan dalam menganalisa dan harga komoditas terhadap perekonomian Indonesia sebenarnya. Sekian kesimpulan dari saya. Itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videoin. Yang ini juga habis ya? Nggak bisa di video. Baru buka. Pakai nih. Udah cukup nih. Pegang. Pegang. Satu video. Ya.
Salah. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika terjadi kita akhiri dengan siapa lagi yang mau? Coba suka, ya. Suka, sambil duduk aja. Ya, baca doa kita telah selesai. Ada dah. Di mana, Cuk? Awak di lokal Gia, kau baru sudah nah. Kau ke belakang. Cuk di mana? Kamu saung, saya saung. Nah, jadi di mana nunggu? Ah ya, tegak awak pas sekolah. Baru sudah nah. Ya, jom, go. Ayo, Mai.